Saudari-saudaraku terkasih, selamat pagi semuanya. Saudari-saudari yang terkasih, kita memulai doa-doa kita sebagai orang Katolik dengan membuat tanda salib untuk mengingatkan kita akan misteri terbesar dalam iman kita, misteri Tritunggal Maha Kudus yang kita rayakan hari ini. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita sebagai Tritunggal Maha Kudus. Yesus datang dan menyatakan dirinya sebagai Putra Allah. Dan Yesus berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus setelah dia naik ke surga. Ini adalah suatu yang sangat misterius sehingga kita mempercayainya karena Tuhan kita yang mengajarkannya kepada kita dan kita menghadirkan kepercayaan kepadanya. Dalam bacaan pertama, Musa mengingatkan orang Israel sebagaimana ia juga mengingatkan kita bahwa misteri iman yang besar ini adalah pertama-tama inisiatif dari Tuhan. Tuhan memilih untuk mengungkapkan dirinya kepada kita apa adanya dan Dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan telah memilih untuk masuk ke dalam hubungan dengan umat, berteman dengan kita, bersahabat dengan kita, mengundang kita ke dalam persahabatan abadi Tritunggal. Tuhan mengungkapkan dirinya kepada orang Israel sebagai satu-satunya Tuhan dan Dia menunjukkannya dengan pergi ke Mesir yang menurut orang Mesir sendiri memiliki banyak dewa-dewa yang paling kuat di dunia. Dia membawa Israel keluar dari Mesir untuk menunjukkan kekuatannya dan menjadikan mereka sebagai bangsa dan Dia sebagai Tuhan mereka. Bangsa Israel menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan mereka bukan hanya Tuhan yang paling berkuasa, tetapi juga Dia adalah satu-satunya Tuhan. Dalam bacaan kedua, Paulus menjelaskan apa yang terjadi pada kita saat pembaptisan. Pada saat kita dibaptis, imam pastor menuangkan air ke atas kepala kita dan mengatakan, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Itulah tindakan yang mau mengungkapkan kesatuan Allah Tritunggal. Dan pada saat itu kita menerima Roh Kudus yang menjadikan kita sebagai anak Allah. Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita sehingga kita dapat memanggil Tuhan sebagai Bapa. Kapanpun kita memulai doa kita, kita mengingat hari pembaptisan kita dengan membuat tanda salib dan mengingat Tritunggal Maha Kudus dan bagaimana Allah masuk ke dalam hidup kita melalui pembaptisan yang kita terima. Dalam Injil hari ini Yesus menyampaikan suatu perintah kepada para murid-Nya. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudari-saudaraku terkasih, misteri Tuhan adalah apa yang kita percayai. Kita mungkin tidak sepenuhnya memahami tentang konsep Tritunggal Maha Kudus, tetapi kita percaya bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus itu hadir, membimbing dan menyertai kehidupan kita. Mungkin kita gamang, mungkin kita merasa deg-degan, merasa was-was, merasa takut kalau kita bertemu dengan orang lain dan kita ditanya tentang apa Tritunggal Maha Kudus. Mungkin kita cenderung untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan itu. Kita takut, kita tidak bisa menjawab dengan gamblang. Memang tidak mudah, tetapi hal ini mau mengungkapkan kepada kita bahwa keterbukaan iman, kerendahan hati kita untuk menerima setiap karya Allah di dalam kehidupan kita, itulah yang akan memungkinkan kita untuk dapat
memahami dan mengalami, menyadari kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus itu di dalam kehidupan kita. Tuhan mengingatkan para murid-Nya dan kita bahwa dalam kuasa Tritunggal Maha Kudus dan mengandalkan kehadirannya, kita menyebarkan Injil dan membaptis, dan tidak ada alasan untuk meragukannya. Dia memberi kita kabar baik, sehingga kita juga ditantang untuk memberikannya kepada orang lain. Kita telah dicintai, kita telah dihadirkan cinta yang begitu besar oleh Allah dalam hidup kita, dalam suka dan duka kita, maka menjadi tanggung jawab kita untuk sungguh mau menghadirkan dan menyebarkan kembali kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau seorang perawat atau dokter Katolik mencerminkan Tritunggal ketika mereka berjuang hari demi hari untuk kesembuhan dan kesempurnaan di dalam perawatan pasiennya. Begitu pula kalau kita menjadi seorang guru, menjadi seorang pekerja, menjadi seorang pengusaha, politikus atau siapapun kita, dan kita sungguh-sungguh mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan konsekuensi dari segala macam profesi yang kita miliki dengan sepenuh hati, dengan penuh iman, dengan tanggung jawab dan kesetiaan, maka kita di sana pada saat itu juga sedang mencerminkan Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita. Kita juga mau menyatukan diri kita dengan Dia. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita berterima kasih kepada Allah Bapa karena telah menciptakan kita dan mengungkapkan dirinya sebagai Allah yang sejati. Kita bersyukur kepada Allah Putra karena mematuhi Bapanya di surga dan turun serta menjadi manusia untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah Bapa kita dan memungkinkan kita menjadi anak-Nya. Mari kita bersyukur kepada Roh Kudus karena mengubah kita menjadi anak Allah dan membawa Tritunggal Maha Kudus ke dalam hati kita dan membantu kita untuk memahami dan menghayati misteri besar iman kita ini. Hal itu tentu mengingatkan bahwa kita dikasihi oleh Allah yang sempurna. Mari kita berjanji untuk melakukan yang terbaik, untuk menggunakan dengan baik pula kekuatan besar yang ada di dalam diri kita masing-masing. Marilah kita memohon kepada Allah untuk membantu kita memenuhi tanggung jawab kita sebagai anak-anak-Nya, sebagai putra-putrinya, sebagai utusannya dengan lebih baik lagi. Tugas mencerminkan Tritunggal ini bukanlah sesuatu yang kita bisa selesaikan begitu saja. Ini adalah hal yang berkelanjutan, terus-menerus sepanjang hidup kita. Maka tugas ini harus sungguh melekat di dalam kehidupan kita. Yang terpenting, kita masing-masing dipanggil untuk menunjukkan dan menumbuhkan cinta tanpa pamrih dan melupakan diri kita sendiri demi kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Disitulah kita menjadikan diri kita sebagai jembatan kasih bagi sesama. Tuhan memberkati.